Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terakhir di yang begitu. Bismillah. Hadis dhaif ya. Sekarang sighatul ada. Silakan. Satarsi baca sighatul ada. Ya, sighatul ada. Azazali liman ruwiya liman rawa bil ijazati tunal qiraati. Ya, hasbuk. Sekarang siagul ada. Jadi bentuk penerimaan. Bentuk penerimaan. Jadi atau penyampaian ya. Bagi hadis itu tahammulu ya lil hadisi tahammulun wa ada. Ya, jadi ada namanya tahammul itu ngambil ya. Ada yang namanya ada. Itu berarti apa? Menerima apa? Menyampaikan ya. Nah, tahammul, fatahammulu yaitu mengambil hadis dari orang lain. Jadi mengambil hadis dari akhdul hadisi anil ghair. Itu namanya tahammul. Tahammul itu mengambil hadis dari orang lain. Sedangkan wal ada ya, sedangkan ada al ada iblagul hadisi ilal ghair, yaitu menyampaikan hadis kepada orang lain. Nah, berarti kalau menyampaikan walil ada ya, walil adai siyagun minha. Jadi ada beberapa bentuk ya dalam menyampaikan. Yang pertama, ini sering ya di hadis itu kita sering dengar haddatsani biasanya. Haddatsani artinya apa? Telah mengabarkan padaku. Ya. Ini liman qara'a alaihi syekh. Yaitu kita meriwayatkan dengan menyebutkan haddatsani itu bagi orang liman dibacakan ya, liman quri'a alaihi syekh ya. Atau liman qara'a alaihi syekh, benar. Jadi kepada orang yang syekhnya itu bacain buat dia ya, bacain buat orang tersebut. Itu disebutnya atau kita meriwayatkannya haddatsani. Itu liman qara'a alaihi syekh. Jadi syekh bacain, kita dapat hadisnya. Itu para ulama dulu seperti itu. Kemudian yang kedua, akhbarani. Nah, ini banyak. Akhbarani an fulan gitu ya. Liman qara'a alaihi syekh. Ya, ini juga bisa kita atau seorang rawi dia menyampaikan hadis, dia bilang akhbarani. Berarti telah mengabarkan padaku. Siapa? Gurunya ya. Liman qara'a alaihi syekh, ini bagi orang yang meriwayatkan hadis di mana gurunya membaca, saya di majelis hadis gitu ya. Au qara'a huwa alai syekh, atau dia yang baca atau dia yang baca kepada gurunya. Akhbaroni. Karena nanti kalau dia baca, dia pasti dikoreksi ya kalau dia salah. Ya. Nah, yang ketiga akhbaroni ijazatan. Ya, atau ajazali. Ya, ini berarti liman rawa ya, yaitu bagi orang yang meriwayatkan bil ijazah, yaitu dengan cara ijazah. Jadi dikasih izin saja. Dunal qiraah, tanpa baca.
ke gurunya, ya. Dan apa yang dimaksud dengan ijazah, wal ijazah? Ya, saya tabut. Wal ijazah itu silakan. Wal ijazatu ijazahul talamizi anu yaruya anhu ma rawahu wa illam yakun bisawikun qara'a. Ulang. Oh, dari ulang. Wal ijazatu Wal ijazatu idnuhu li mul talamizi tilmidhi tilmizi anu yarwiya, yaruya anhu ma rawahu ya. wa illam yakun Bitariqil qiraati. bitariqil qira'a. Nah, jadi ijazah itu idnuhu, izin dari gurunya. Jadi misalnya guru ngasih ijazah nih, atau meriwayatkan dengan cara ijazah, berarti nggak baca kan, tapi kasih izin. Idnuhu litilmidhi, yaitu izin dari gurunya, litilmidhi, kepada muridnya, an yarwiya anhu, agar si muridnya itu bisa meriwayatkan dari dirinya, si guru tadi, ma rawahu, ya, dari apa yang diriwayatkan oleh gurunya. Jadi dikasih ijazah, izin. Wa in lam yakun bitariqil qiraah, ya, meskipun dia tidak baca. Tadi nggak tahu. Di sana ada nggak? Spidol ada. Oh, itu spidol. Nah, yaitu meskipun dia tidak baca, ya, dengan cara atau dia tidak membaca kepada gurunya, tapi gurunya memberikan ijazah. Lanjut, Ustaz Ade. Al-an'anah. Yang keempat, ar-rabi'. Ar-rabi' an-ana wa hiya Riwayatul hadithi bil lafzi, ya, wa hukmuha isalu ma'rufin bitadlis. Bitahdis, ya, nah. Nah, jadi yang keempat itu adalah an-anah. Jadi an-anah itu, ya, cara meriwayatkannya an fulan gitu, ya. Itu sebenarnya dihukumi bersambung kalau memang seorang itu dia meriwayatkan dari seseorang yang kemungkinan bertemu, ya, kemungkinan bertemu. Nah, misalnya tiba-tiba Ustaz Ade bilang dari Soekarno, misalnya, maksudnya Presiden RI nomor 1. Ustaz Ade bilang begitu, kayaknya nggak, kira-kira Ustaz Ade dusta apa enggak? Dusta, kan kadang nggak ketemu, gitu, ya. Karena pasti ada orang lain antara Ustaz Ade dengan Soekarno, misalnya Soekarno Presiden RI nomor 1. Karena pertama mungkin nggak sejaman, ya, tapi meriwayatkan berita dengan an, itu nggak mungkin. Pasti tidak bersambung sanadnya. Ya, tapi kalau misalnya ani bin Umar, ani bin Umar, ya, dari Ibnu Umar dari Rasulullah, ya, itu ya bersambung. Lebih-lebih dia sahabat, ya. Kadang misalnya tabiin, ya, dia bilang langsung ani Rasulillah misalnya, atau an Muhammad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pasti perlu dicek. Karena nggak mungkin tabiin meriwayatkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hukmuha ittisal. Jadi hukum an-anah itu bersambung.
ya secara asal. Kecuali min ma'rufin, dari orang yang diketahui orang tersebut suka tadlis. Apa tadlis? Tadlis itu banyak sebenarnya ya. Tadlis itu intinya sih dia menipu aja ya. Sebenarnya nanti detailnya yang udah pernah kita bahas di ilmu mustalahul hadis ya. Contoh tadlis itu misalnya begini, ya, yang paling gampang, Ustaz Ade ya meriwayatkan dari ya Ustaz Arsi, ya. Ustaz Arsi pernah bilang bahwa kemarin di Sawangan, ya, kemarin di Sawangan ada kebakaran, misalnya gitu ya. Padahal Ustaz Ade sebenarnya nggak dengar langsung atau tidak mendapatkan kabar dari Ustadz Arsi secara langsung. Tapi Ustadz Ade ya bilang dari Arsi bahwasanya di Sawangan kemarin kebakaran. Padahal nggak melewatkan secara langsung. Tapi supaya Ustadz Ade dipercaya, atau ketika Ustadz Ade misalnya ngomong ke Ustadz Mahfud ya bahwasanya dari Arsi bahwasanya Sawangan kemarin ada kebakaran. Kira-kira Ustaz Mahfud percaya nggak? Percaya, karena Ustadz Ade sama Ustadz Arsi ini sejaman. Terus terkenal satu majelis, sering datang hari Jumat. Nah, padahal sebenarnya ya Ustadz Ade dalam tanda kutip ya sedikit berdusta ya, padahal dia nggak dengar langsung. Nah, itulah namanya tadlis. Seolah-olah dia dengar dari syekhnya satu perkataan lam yasma'hu, ya, dia nggak dengar gitu ya. Yang paling gampang juga misalnya kita ya pernah belajar sama misalnya siapa ya, Ustaz Firanda lah, atau syekh yang masih hidup lah, misalnya Syekh Sudes gitu ya misalnya. Terus kita bilang dari kita ya terkenal mungkin sering bolak-balik ke Saudi misalnya. Kemudian pernah duduk bareng atau duduk belajar sekali gitu ya. Tapi pas pulang dia bilang ya aku meriwayatkan hadis dari Syekh Sudes begini. Orang-orang percaya karena sering bolak-balik dan pernah belajar. Tapi di hadis itu sebenarnya dia nggak dengar langsung. Nah, itu namanya tadlis ya. Salah satu contoh tadlis. Dan para ulama itu tahu ya rawi mana yang suka melakukan tadlis, mana yang terkenal melakukan tadlis, mana yang tidak ya, mana yang tidak. Nah, kemudian fala yuhkamu ya, maka tidak dihukumi fiha bittisali illa an yasraha bitahdis ya. Maka kalau diriwayatkan dari rawi yang suka tadlis enggak dihukumi bersambung, kecuali memang benar-benar si orang tadi, misalnya Ustaz Ade itu meriwayatkan dari Ustaz Arsi misalnya begini, telah mengabarkan padaku ya dari Arsi ya, saya Arsi telah mengabarkan padaku bahwa Sawangan kemarin ada kebakaran. Nah, itu baru. Kalau riwayatnya begitu, pakai haddatsani atau akhbaroni, percaya karena Ustaz Ade terkenal misalnya siqah. Tapi kalau bilang dari Arsi, dari doang an, kan kalau lafaz an itu belum pasti dia dengar, ya, belum pasti dia dengar langsung dari gurunya atau bertemu ya atau yang semisal. Ya sampai lafaznya itu begitu akhbaroni. Ya, maka itu dihukumi bersambung sanadnya. Ya. Saat hada walil bahthi. Ya. Dan pembahasan ini kan kita lagi belajar usul fikih ya. Nah, pembahasan tentang tahammul wal ada
penyampaian dan penerimaan riwayat, ya, itu sebenarnya ya dibahas mendalam di ilmu hadis, ya. Sedangkan jenis-jenis ini yang banyak, jenis-jenisnya tuh banyak, ya, jenisnya tuh banyak sebenarnya, nggak hanya ini aja. Ada hasdasani, akhbaroni, ya, ada banyak sebenarnya. Dan ini ada di ilmu mustalah hadis. Wa fima, dan karena itu kami sampaikan seempat aja, ya. Dan ini insya Allah cukup. Ini insya Allah cukup. Ya, di syarahnya juga tidak menambahkan tambahan karena beda topik. Ya. Selesai. Lanjut. Saat Abud al-ijma, silakan. Al-ijma Ta'rifuhu. Al-azmu wal ittifaq. Al-azmu. Hah? Apa? Al-azmu. Azm. Wal ittifaq. Ittifaqu mujtahidi ummati ala hukmin syar'iyyin. Ya. Sekarang kita masuk namanya bab ijma. Ya. Ini udah di akhir-akhir, ya. Jadi nanti setelah ijma, qiyas, ta'arud, mufti, ijtihad, taklid, itu habis, ya. Jadi udah di ujung-ujung. Apa itu ijma? Ijma itu definisinya al-ijma'u lughatan, secara bahasa al-azmu wal ittifaq. Itu apa? Kesepakatan. Ya, secara bahasa artinya kesepakatan. Wastilahan, secara istilah di usul fikih, ittifaqu mujtahidi, kesepakatan para mujtahid. Kalau orang awam bersepakat, ya bukan ijma, ya. Ijma dia, siapa yang ijma? Ini kumpulan orang-orang yang kategorinya bukan mujtahid, maka bukan ijma. Dan mujtahid ini hadhil ummah, yaitu di umat ini, ba'dan Nabi, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala hukmin syar'iyyin, yaitu terhadap satu hukum syariat. Kalau ijma di bukan hukum syariat, maka bukan ijma, itu menurut usul fikih. Ustaz Ade. Ittifaqu yan aqida fala yan aqidu. Ya. Kan definisinya ada ittifaq, ittifaqu gitu, ya. Kesepakatan. Berarti keluar dari definisi itu adalah wujudu khilafin. Ya, adanya khilaf. Kalau ada khilaf aja sedikit, berarti bukan ijma. Walau min wahid, ya. Meskipun yang khilaf itu dari satu orang mujtahid. Gara ada satu mujtahid yang enggak sepakat, maka tidak jadi ijma. Fala yan aqidu ma'ahul ijma. Maka ijma itu tidak dianggap, ya, karena
ada khilaf di situ karena harus ittifaq. Ustaz Arsy. وخرج بقولنا مجتهدين العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. Ya. Keluar dari definisi mujtahidi yaitu apa? Awam. Al-awam. Ya. Jadi baunya panjang ya. Kalau awam perenang ya. Wal muqallidun dan orang-orang yang taklid. Orang awam dan orang yang taklid ya. Maka fala itabaro ya tabiru ya. Maka tidak dianggap juga ya kesepakatan mereka wala khilafuhum. Orang awam, orang yang taklid, maka kalau dia bersepakat atau dia berbeda pendapat ya nggak dianggap ya, karena dia bukan mujtahid. Sadapun. Wa kharaja hadhihi al-ummah ijma'u ghairiha tabiru. Jadi harus umat ini. Berarti kalau ijma' bukan dari umat Nabi ya, bukan ijma' bagi usul fikih. Misalnya ijma' di zaman dulu gitu ya, misalkan gitu. Nanti kita lihat ya. Coba kita cek dulu. Ya. Mujtahid. Kalau orang awam bersepakat nggak dianggap karena orang awam nggak bisa nazar dan istinbat ya, mengambil hukum. Sama juga orang yang taklid juga bersepakat sama aja kayak orang awam ya, tidak dianggap. Nah, maksudnya umat ini hadhil ummah, maksudnya ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang menerima dakwah beliau ya. Nah, itu berarti umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalnya ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, dia ijma, yang ijma itu mujtahidnya mereka. Orang Yahudi kan ada juga tuh mujtahidnya lah, ya orang-orang pinternya gitu ya. Dianggap nggak? Enggak, karena ijma di sini adalah mujtahid yang mereka itu menerima dakwah Nabi Muhammad SAW seperti itu. Karena umat Nabi itu ada dua model. Ada ummatun ijabah, yaitu orang-orang Muslim, ya. Ada umat yang Nabi dakwahkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak beriman seperti itu. Saat ada wa kharaja bi qaulina ittifaquhum fi ahdin Nabi au fi'lin au takririn
kunna naf'al kanu yaf'alun Nabi marfu'an la naqlan li ijma'in lil ijma'i. Ya. Kan di definisinya setelah sepeninggal Nabi. Berarti ittifaquhum, kalau para mujtahid ya umat ini bersepakat, ya mereka bersepakat fi ahdin Nabi, di zaman Nabi, berarti Nabi masih hidup, maka ijma'nya tidak dianggap. Berarti fala yu'tabaru, ya benar. Bacanya fala yu'tabaru, majhul. Maka ijma'nya ya fala yu'tabaru ijma'an. Maka si ittifaqnya itu tidak dianggap sebagai ijma'. Min haitsu kaunuhu dalilan. Ya. Tidak dianggap sebagai ijma'. Ya. Kalau dilihat dari sisi dia sebagai dalil. Si kesepakatan tadi ya. Karena masih Nabi masih hidup ya. Nabi masih hidup. Li'annahu hasala bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu masuknya itu ya sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik itu perkataan Nabi, ya perbuatan Nabi atau diamnya Nabi. Jadi dalilnya itu bukan ijma, tapi yaitu sunnah karena Nabi SAW masih hidup. Ya. Walidzalika idza qala sahabi, sama juga misalnya ada sahabat berkata, kami berbuat begini, au kanu yaf'alun, atau mereka para sahabat berbuat kada, ya, begini. Ala ahdin Nabi, di zaman Nabi SAW, kana marfu'an hukman. Maka hukumnya itu marfu, dianggap nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi masih hidup. Ya, karena Nabi masih hidup. La naqlan lil ijma. Jadi bukan sebagai ijma yang dinukil gitu ya. Jadi itu tidak disebut ijma karena Nabi masih hidup. Ustaz Arsy terakhir. Ya. Kemudian di definisi juga dibatasin apa? Kesepakatan mujtahid umat ini sepeninggal Nabi terhadap hukum syar'i. Berarti kalau ada mujtahid ya bersepakat, mujtahid umat ini sepeninggal Nabi bersepakat ittifaquhum ala hukmin aqli ya, terhadap hukum akal ya, bukan hukum syar'i ya, au adi ya, atau adat istiadat, fala madkhala lahu buna. Berarti tempatnya bukan di sini. Itu bukan ijma menurut usul fikih. Ya. Maka pembahasan ijma kadalilin min adillati syar'i. Maka pembahasan ijma ini ya berkaitan dengan dalil-dalil syariat. Ya, dalil-dalil syariat. Itu perincian dari definisinya ya. Misalnya para mujtahid bersepakat dalam sisi bahasa ya, bersepakat bahwa makna satu kata dalam bahasa Arab itu adalah maknanya begini gitu ya. Itu bukan hukum syariat, tapi kan hukum lughah ya, hukum bahasa. Meskipun mereka bersepakat, ada kan ulama nahwu bersepakat gitu ya. Dan mereka sebagian juga kadang usuliyin ya. Itu bukan termasuk ijma. Ya, seperti itu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Silakan.
Ya. Masalah sebelumnya masalah itlaq. Apa? Masalah itlaq. Mutlak. Ya. Ya. Saya pernah baca surat Al-Baqarah ayat 27 kalau nggak salah, yang tentang kalau misalkan dan misalkan dengan nyamuk, masalah nyamuk. Tapi yang dibuat orang-orang kafir. Ayat berapa tadi? 27 kalau nggak salah Al-Baqarah. Ayat 27 ya. Ya. Yang untuk orang-orang kafirnya yang dia bertanya terakhirnya bihajal masalah tidak pakai alif lam dan apa yang disebut juga itlaq. Jadi masalah tentang amsal Oh, dia terima masalah ya. Ya, mutlak atau umum? Hah? Ya, betul. Jadi kan definisi apa mutlak itu adalah madalla alal haqiqati bila qaid, tanpa ada batasan. Cuman kalau di sini ya, kalau kita lihat ya, Inna Allaha la yastahi ya an yadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha ya. Coba kita lihat sedikit ya. Tapi ya memang Allah nggak memberi muqayyad sih ya, masalan ma'rufan misalnya gitu ya. Tapi ya pemisalan Allah semuanya baik ya. Kita coba lihat. Kenapa? Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Meskipun apa? Walaupun amsalnya di ayat lain kan amsal Banyak, ya betul. Walaupun dia amsal ini pun amsal itu pun atau amsal yang itu pun berarti dimaksudkan Mereka orang-orang kafir tetap nggak percaya dia, maksudnya tidak ngambil pelajaran. Dan, umum bapak tapi alif lamnya nggak gitu. Nggak pakai alif lam ya. kalau misalnya ya bihadza masalan yudillu bihi katsiran ya wa yahdi bihi katsiran. Kalau dia enggak ya. Enggak, tapi lebih tapi kalau yang ini ya, yang terakhir ya. Membandingkannya dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kan istilahnya dia itu hak mirabbihi pakai alif lam. Sebentar. Madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran ya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Harus dilihat
i'rabnya dulu. Tapi menarik sih ya. Surat Al-Baqarah ayat 27 ya. Ya, sebelumnya kan masalah tentang kekuatan Allah atau kamu. Nah ini. Nanti ya kita coba baca dulu ya. Karena di sini ada. Tapi yang menjadi pertanyaan masalahnya itu mutlak atau bukan gitu ya? Ya. Ntar kita cari. Nah, insyaallah. Ada lagi? Kalau sebenarnya ijma itu kadang diketahui juga lewat riwayat juga sih. Ya jadi maksudnya kita tahu itu ijma dari riwayat seseorang, misalnya dari riwayat dari rawi gitu ya, yang terpercaya. Tapi ada yang nyoba ngumpulin juga ya. Makanya sebenarnya nanti tinggal ditimbang aja. Kadang beberapa ijma itu dia itu sudah ada dalil asalnya gitu ya, hanya penguat saja gitu ya. Kemudian kadang ijma juga bisa dilihatnya itu dari sisi ya boleh nanti ambil ke sana dikit lagi udah. Apa bisa jadi hanya di beberapa bab fikih tertentu. Iya duluan. Kemudian kadang nanti bisa jadi nggak dianggap juga sih kalau misalnya nanti Abi nyusul ya. Ya udah. Itu paling jawabannya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.